Hai, hello teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel and welcome to this new video. Kemarin mungkin kalian udah nonton ya, pada saat Aquaphor ini gue pakai sebagai primer di under eye gue, dan seperti biasa gue pakai dulu untuk bibir karena fungsi utamanya dia sebagai pelembab bibir yang dipakai buat bibir yang sangat-sangat amat kering. But somehow kalau dipakai di under eye gua, itu dia menjadi lumayan kering ya, atau matte banget pada saat dicampur atau digunakan make up di atasnya, khususnya base make up, foundation ataupun concealer. Nah, karena gue penasaran, sekarang gue lagi ada masalah di bagian hidung, itu suka nggak nempel untuk produk make up apapun ya, jadi kayak semakin di blend tuh semakin kayak hilang aja gitu kan. Nah, gue mau coba Aquaphor ini sebagai primer gue dipakai di tempat-tempat yang biasa gue pakai primer, seperti contohnya di under eye ya. Jadi gue pakai bolak-balik begini 2 kali, 1 2, sudah. Di bagian kelopak mata ya sama, pokoknya 1 2 juga. Di bagian sini ya 2, di bagian sini juga 2, terus di hidung. Jadi masalahnya memang di hidung ya teman-teman, dan ini boleh-boleh juga ya dipakai kalau menurut pendapat gue juga di sini ya, di wajah, karena dia sudah ada SPF-nya ya. Tapi di sini tidak diinformasikan SPF-nya berapa, cuman dibilangnya adalah lip repair stick plus sunscreen, that's all. Terus ini gua tap-tap supaya dia tidak menggumpal ya teman-teman, jadi dia lebih ke halus. Sorry banget, anjingnya lagi menyapa tamu ya, karena lagi ada tamu. Oke, begitupun di bagian antara alis. Untuk foundationnya gue mau pakai foundation terbaik gue, penemuan mutakhir menurut pendapat gue ya, dari YOU. Ini Cloud Touch Blurring Skin Tint. Walaupun namanya skin tint, tapi dia foundation banget ya kalau menurut pendapat gue ya, tidak sesuai dengan namanya, tapi ujungnya itu ada nama lagi foundation, jadi skin tint foundation. Aneh kan? Cuman untungnya produknya tuh nggak aneh ya, memang bagus banget. Gue pakai ini nomor Warm Buff W706. Terus nanti gue bakalan blend dia menggunakan ini brush ya. Begitu pula dengan concealernya, gue bakalan pakai dari SK yang warnanya vanilla. Well, gue mau ratain dulu dan keluarin secukupnya ya, kurang lebih 1 pompa. Bisa rapi ya bagian hidungnya, lumayan. Karena kalau gue sih ya dapetin si Aquaphor ini bisa bikin matte ya hidungnya. Mungkin pelembabnya yang gue pakai itu terlalu tebal ya, jadi terlalu lembab ya, bukan terlalu tebal, karena gue pakai itu bener-bener sangat amat sedikit yang dari The Alba ini, dan dia bener-bener kayak awetnya, lembabnya itu di situ, nggak kemana-mana, kayak ngunci gitu loh teman-teman ya untuk kelembapannya. Ini gue ratain sampai ke leher, dan gue ngeratain di bagian sebelah sini. Oke, kalau menurut pendapat gue ini jadi lebih apa ya, enak ngeblendnya ya, sama seperti pada saat gue kemarin pakai yang dari Mother of Pearl, itu enak banget ngeblendnya. Jadi kayak dia itu bisa tetap stay di situ ya, di tempat dimana gue pakein produknya. Karena biasanya untuk concealer, apalagi untuk yang mungkin belum terlalu mengenal produk-produk make up ya, untuk cara pakainya dan lain sebagainya, mungkin malah jadi nyebar ya, dan itu yang terjadi di atas kulit wajah gua. Karena mau nggak mau, kalau gua pakai skincare yang terlalu lembab, di bagian center wajah gue yang bermasalah, tapi bagian perimeter gue oke gitu karena dia kering. Nah, tapi kalau terlalu matte nanti juga dia jadi terlalu berat gitu loh, karena memang kulitnya sudah 43 tahun ya teman-teman ya, bukan anak muda lagi. Oke, ini dia dari dekatnya, dan masih terbaik sih ya ini foundation. Kulit gue sangat amat halus ya di bagian sebelah sini, padahal
tadi gue nggak pakein Aquaphor kan untuk di bagian sebelah sini, hanya di bagian smile line antara di sini cuping hidung ya, di hidung gue di bagian antara alis sama under eye nih. Untuk under eye bener-bener rapih ya, dan ya kering karena untuk bagian under eye gue memang apa namanya banyak keriput ya, jadi ini dia lumayan nambahin sedikit berat ya di bagian under eye gua kalau gua pakai ya teman-teman ya, seperti ini. Tapi khusus untuk foundationnya benar-benar sangat amat blurring, halus banget sesuai dengan klaimnya, masih ya belum tergantikan pendapat gua atau opini gua tentang foundation dari YOU ini. Dan untuk produk dari SK ya, untuk concealernya dipakainya benar-benar harus secukupnya aja, masih oke ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, untuk keriput masih ada tapi dia tidak ada creasing dan benar-benar rapi teman-teman. Ini dia kalau dari jauhnya dengan tampilan gue yang menurut pendapat gue sih kayak natural aja. Gue cuma tambahin alis sama maskara ya, tadi bibir cuma pakai Aquaphor tetap ya, nggak gue tambahin apa-apa. Dan untuk daily ini jadinya tampilannya oke banget loh teman-teman ya. Oke, gue bakalan coba untuk semprotin setting spray ya. Ini dari Mother of Pearl, dia bulletproof yang satin ya teman-teman. Jadi gue semprotin aja ke seluruh wajah, kemudian dikeringin dan pastiin mata kalian tertutup pada saat nyemprotin setting spraynya. Tadi gue agak buka karena mau nyari ini kipas, dan perih banget ya kalau masuk mata. Oke teman-teman, sudah disemprot, sudah dikeringin untuk setting spraynya dan untuk mengurangi powderiness-nya ya. Kalian bisa lihat ya warna asli bibir gua, dan seperti ini tampilan akhirnya. Dan seperti ini dari dekatnya ya teman-teman, bener-bener sangat amat halus. Maaf banget suara tongeret udah mulai, jadi gue kayaknya harus cepat-cepat menyudahi videonya. Kalian lihat dengan puas ya, rapih, cakep bawah mata ya. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Balik lagi teman-teman, kurang lebih setelah 5,5 jam untuk penggunaan dari Aquaphor. Kalau dipakai sebagai primer tuh gimana ya di tempat lain selain dari bagian bawah mata. Yang gua bisa perhatiin adalah, kalian bisa lihat ya, dia memang mengurangi creasing, tapi khusus untuk di bagian bawah mata gue dimana banyak sekali wrinkle, fine lines gitu ya, keriput-keriput khususnya, itu bener-bener memang dia jadi kering gitu ya, dan tidak ada yang namanya creasing. Tapi di bagian antara alis ini gue juga punya apa ya namanya line gitu ya teman-teman, itu tetap ada creasing. Jadi kalaupun dia berminyak dia akan creasing, tapi somehow di bagian under eye gua itu bener-bener tahan banget dan tetap bagus, nggak ada creasing. Tapi catatan dia jadi bikin under eye di bagian yang keriput itu jadi agak berat ya, jadi harus memilih powder yang bener-bener memang ringan banget, seperti Hydra Stay yang dari Makeover ini ya teman-teman. Tadi juga gua pakai untuk bagian smile line ya, bagian cuping hidung, dan di bagian hidung juga di dagu. Nah kalau untuk di bagian-bagian tersebut dimana minyak itu keluar, dia nggak bisa nahan minyak ya, jadi minyak tetap keluar teman-teman walaupun gua istilahnya pakai foundation. Karena kemarin gue sempat hanya menggunakan loose powder, dia tidak juga bisa nahan minyak. Jadi khusus ya untuk Aquaphor ini bener-bener the best, bisa bantu banget under eye kalian yang sering creasing atau dia bikin produk concealer itu jadi nempel atau nyangkut-nyangkut ke bagian-bagian keriputnya. Nah kalau untuk di bagian hidung gua dengan penggunaan Aquaphor ini, dia bisa bantu foundationnya itu jadi nempel ya, atau concealernya itu jadi nempel. Karena sebelumnya kalau gua pakai foundation dia nggak nempel sama sekali. Jadi ini bener-bener bantu untuk bikin foundation atau base makeup kalian itu bisa stay di situ aja gitu, jadi nggak kegeser kemana-mana. Kalau ya, jadi catatannya tidak ada minyak yang keluar. Jadi khusus untuk Aquaphor ini bener-bener terbaik hanya di bagian under eye aja. Dan kalau untuk di bagian kelopak mata
juga oke ya teman-teman. Tuh kelopak mata gue tetap kering karena tadi gue juga pakein Aquaphor ini. Jadi intinya poinnya adalah dari kesemuanya yang gue lakukan ya, apakah dia bisa dipakai kalau misalkan bagian wajah gue ini sulit untuk menempel foundation atau produk, itu dia bisa bantu. Terus kalau misalkan dia dipakai di bagian under eye dan di bagian kelopak, dia bikin bagian tersebut tetap kering kalau tidak keluar minyak. Jadi kalau untuk bagian-bagian antara alis, cuping hidung, smile line ini tetap ada keluar minyak. Bagus nggak sih kalau menurut pendapat gue sih, karena memang idenya dari Scott Barnes tips and trick yang dia kasih itu, dia memang informasinya hanya untuk dipakai di bagian under eye dan mengurangi creasing, dan ini bener-bener terbukti banget ya teman-teman. Jadi mungkin terlalu banyak gitu videonya khusus buat Aquaphor ini doang gitu, tapi itu dia untuk ngilangin kepenasaran gua. Well, jadi videonya sampai di sini mudah-mudahan sih bermanfaat. Jadi buat teman-teman di sana yang penasaran Aquaphor ini bisa dipakai buat apa aja sih sebagai primer gitu, khusus di under eye dan khusus di bagian yang memang sulit nempel untuk produk-produk foundation atau base makeup. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, mudah-mudahan kamu suka. Kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya, dan kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Bye bye.